Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 30 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So, bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate. Mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke. Emotional sensitivity. Honest and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. Jadi kamu mempunyai kepekaan ya, kamu sensitif. Sensitif ini bukan berarti sensitif gampang marah, gampang tersinggung, bukan ya. Jadi syukuri dan hargai ya sensitif kepekaan kamu yang dalam, karena itu adalah pemberian ya untuk kita semua. As it is a gift ya, pemberian berkah gitu ya, berkat, gift. Nah, sensitifnya ini ya seperti kamu bisa merasakan energi di sekitar kamu ya, kayak kok ketika kamu di suatu tempat terkadang kamu merasa kayak itu kok energinya tuh kok enak banget ya, atau sebaliknya kok kayaknya ada sesuatu hal yang aneh atau ada yang janggal, atau mungkin kayak kamu ngerasa nggak nyaman, kamu merasakan ada entah itu entitas atau energi toksik di sekitar kamu ya. Kemudian deep sensitivity kamu ini juga termasuk di mana kamu mudah untuk berempati ya, kamu gampang untuk iba ya, kasihan, terus kamu juga mudah untuk mengulurkan bantuan. Nah, ini adalah gift ya, disyukuri. Kamu juga harus hargai itu, respect, dan yang pasti manfaatkan untuk hal-hal yang baik ya. Manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Mungkin aja bisa membantu orang lain atau membantu dirimu sendiri. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, cave sanctuary, perlindungan ya, ibaratnya seperti di dalam gua. Nah, jika hari ini memang kamu lagi nggak nyaman untuk keluar ya, pengennya kok merasa nyaman di rumah aja, atau mungkin diem aja di kantor, nggak pingin mobile, nggak pingin untuk keluar gitu, iya kamu ikuti aja gitu, ikuti kata hati kamu, senyamannya kamu ya. Jadi kalau kalau misalkan memang kamu kayak lagi mager, kita kan sometimes ada ya perasaan lagi nggak pengen kemana-mana, lagi merasa nyaman aja di rumah, enjoy gitu ya. Udah, kamu enjoy aja, nikmati, jangan paksakan dirimu. Misalkan kalau misalkan sebuah pekerjaan itu kan kewajiban ya, nggak mungkin kita terus merasa nggak nyaman, nggak mau keluar rumah ya, kita pasti tetap bekerja. Nah, mungkin aja ketika pulang kerja yang biasanya mungkin kamu hangout ya, terus kamu hari ini mungkin lagi nyaman, merasa damai di rumah ya, kamu tolak ajakan orang lain ya, it's okay gitu, prioritaskan dirimu ya. Atau ketika kamu nggak mau berlama-lama di luar rumah ya, kamu boleh segera pulang ya. Intinya sih dari pesan sanctuary ini, jika kamu butuh perlindungan ya, seperti kenyamanan lebih nyaman di rumah,
lebih nyaman di dalam ruangan, atau mungkin kayak kamu merasa lebih nyaman ketika dekat dengan sahabatmu si A gitu ya, kamu sama si B nggak nyaman. Ya nggak apa-apa ya, senyamannya kamu, enjoy hari ini, enjoy senyamannya kamu. Kalau lagi nggak pengen keluar, nggak perlu dipaksakan. Karena biasanya gini, kita tuh kalau punya firasat kok kayaknya mager ya, pengennya di rumah aja. Pas kita paksain untuk keluar rumah, itu biasanya ada aja gitu ya kejadian yang ternyata malah bikin ribet, bikin masalah, ternyata malah trouble gitu kan. Jadi ya senyamannya kamu, kalau nyaman di rumah atau di dalam ruangan, jangan paksakan untuk keluar ya. Oke. Kemudian rilis autumnal equinox. Jadi hal-hal yang memberatkan kamu lepaskan aja. Misal nih ya, kamu ada job. Ketika kamu memang udah maksimal dan merasa kamu nggak mampu, jangan jangan paksakan ya, lepaskan aja, nggak apa-apa, sesuaikan dengan kemampuan. Karena sehebat-hebatnya manusia, kita tuh tetap punya limit ya, dari talent kita, passion kita, energi, tenaga, pikiran gitu. Ibaratnya kalau pekerjaan kita udah numpuk, kalau misalkan ditambahin lagi, kita tuh malah nggak bisa mikir ya. Karena malah capek tuh, malah nggak bisa mikir, yang ada semuanya jadi nggak selesai. Jadi untuk hal-hal atau pekerjaan yang sekiranya kamu udah over limit, ya kamu lepaskan aja, tenang, rezeki nggak bakal ketuker, rezeki nggak bakal kemana ya, daripada malah kamu kecapean, sakit, terlalu diforsir ya. Nah ini ya mungkin kalau secara harfiah ya, tapi di sini rilis juga mencakup kayak semisal kamu merasakan berat dalam suatu situasi ya, atau lingkungan, keadaan, masalah, kamu lepaskan aja kalau memang kamu nggak mampu. Sama halnya hubungan, kamu ngerasa berat ngejalanin hubungan ini, kok tiap hari rasanya nyesek ya, tiap hari rasanya sedih terus, kok tiap hari nggak happy ya, kamu lepaskan aja, jangan paksakan dirimu berada di tempat yang salah gitu, yang sakit kamu sendiri. Terkadang memang kita mikir ya, bertahan sakit tapi melepaskan sulit. Nah, kamu pilih ya, melepaskan sakit sesaat atau bertahan sakit seterusnya. Gitu ya. Kemudian pesan dari rilis ini juga mengenai ini ya. Jika kamu ada kayak masih merasa nggak ikhlas, atau kamu belum memaafkan, kamu masih trauma, kamu ada dendam, ini lepaskan aja. Karena sebenarnya menyimpan marah, sakit, dendam, kebencian, itu kita sendiri yang rugi ya. Yang kita benci gitu ya, yang kita dendam sama seseorang ya, sama siapapun lah, merekanya fine-fine aja gitu, sedangkan kitanya menahan kepedihan terus ya, kita yang rugi, jadinya malah nggak fokus ke hal-hal yang lainnya. Jadi energi-energi negatif itu lepaskan aja ya, percayalah bahwa hukum tabur tua itu ada, karma itu ada, walaupun terkadang karmanya kok nggak datang-datang ya kak, dia kok malah hidupnya enak terus ini, who knows, kita nggak tahu dalamnya mereka seperti apa, yang terlihat kan tampak luarnya aja ya. Dan kalaupun belum, pasti ada waktunya, dan semakin kita mengharapkan karma orang lain itu malah semakin lama. Tapi kalau kita udah ikhlas, udah serahkan semuanya sama Tuhan ya, itu karmanya akan makin cepat. Apalagi kalau kita udah nggak kepoin mereka itu, kita udah benar-benar melepaskan, ikhlas, dan kita fokus dengan kebahagiaan kita, kehidupan kita, aktivitas kita ya. Nanti kamu tinggal tunggu kabar aja, tinggal tunggu berita aja. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, Stone People Vigilance. Ini sebentar. Oke, tingkatkan kewaspadaan ya. Dari healingnya
di sini kan kamu udah mengetahui ya bahwa kamu tuh sensitif, kamu diberi kepekaan, diberi gift kepekaan ya. Itu berkah ya. Nah, ketika kamu menghadapi semua situasi, berdealing dengan siapapun ya, manfaatkan kepekaan kamu itu, gunakan ya, gunakan. Gunakan kepekaan kamu itu sebagai kewaspadaan. Ya, jadi kalau misalkan kamu berdealing dengan seseorang, karena kamu sensitif, kamu tuh pasti ngerasa kok ya, kok kayaknya orang ini aneh ya, kok kayaknya nggak jujur ya, kok kayaknya manipulatif ya, itu kamu pasti ngerasa kok ya. Nah ini makanya waspada. Jadi gunakan gift yang diberikan tentang sensitivitas yang dalam ini ya, untuk kewaspadaanmu. Jadi nggak sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu, nggak sampai ketipu lah. Seringkali kan seperti itu ya, kita selalu melihat orang lain tuh baik gitu, yang ujung-ujungnya kita yang kena tipu ya, kita dimanipulasi. Nah ini tingkatkan kewaspadaanmu berdealing dengan siapa saja, terutama banyak yang dirugikan tuh kalau misalkan keuangan ya. Nah ini ya, tingkatkan kewaspadaanmu, berhati-hatilah jangan sampai kamu dimanfaatkan. Kepekaanmu sangat dalam ya, kepekaanmu sangat tinggi, jangan diabaikan. Kemudian Rin, purification ya, ini sih kalau arti secara harfiahnya hari ini akan hujan ya Rin. Makanya di sini kamu cave nih ya, sanctuary, perlindungan. Aku rasa ya kalau hari ini memang hujan ya, pantesan aja di sini kamu mager ya. Purification ya, ibarat seperti ketika hujan turun membersihkan apa yang ada di tanah gitu ya. Nah ini sama halnya hal-hal yang terjadi dengan kita ya, terutama yang menurut kita itu hal-hal yang buruk gitu ya, kayak misalkan kita disakiti, kita dikecewakan, kita harus kehilangan, itu sebenarnya tujuannya untuk membersihkan diri kita ya, sama kayak apa ya, pembayaran karma gitu ya. Kita nih semua pasti nggak luput pernah menanam karma ya. Aku pun juga sama gitu. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu hal yang nggak mengenakan ya, itu bagian dari pemurnian gitu ya. Jadi membersihkan karma kamu di masa lalu ya. Biasanya sih itu sebagai pengingat juga ya. Misalkan gini, kita dikecewain, kita disakitin, atau kita dimanfaatin. Ingat lagi, pernahkah di masa lalu dulu banget mungkin ya kita mungkin hilaf pernah manfaatin orang lain atau pernah menyakiti orang lain ya. Kalau kita ingat itu, kita akan ikhlas. Oh ya sudah, kayak utang lunas gitu ya, yang artinya next kita mesti berhati-hati ya, setiap melakukan perbuatan apapun tuh mesti berpikir 1000 kali akibatnya apa, karena ketika kita melakukan itu mungkin karmanya nggak sekarang, nanti gitu. Jadi jangan pernah merasa kok Tuhan nggak sayang ya, kok aku selalu sial ya, kok aku selalu sedih, kok aku nggak pernah bahagia. Jangan pernah merasa seperti itu. Apa yang terjadi bagian dari pembersihan ya, dirimu dimurnikan, dibersihkan. Nah kita tuh kalau udah terpurifikasi, udah murni, udah dibersihkan ya, energi-energi negatif itu yang awalnya keblok ya, energi positif yang awalnya keblok ya, kayak hoki, keberuntungan, rezeki, itu udah akan terbuka jalannya lapang ya. Kalian pasti tahu ini ya, quotes setelah badai ada pelangi. Nah itu badai itu untuk purifikasi, membersihkan ya segala penderitaan, kekecewaan, kesedihan. Nah selanjutnya pasti ada pelangi. Nah sama halnya seperti itu. So kita lanjut untuk energi hari ini. Renewal. Ada sesuatu hal yang diperbarui hari ini. Jadi kalau misalkan kamu berkonflik sama seseorang, ini hubunganmu diperbarui ya. Mau ini konflik sama pasangan kamu, sahabat kamu, temen, partner kerja, mungkin bos kamu, atasan, bawahan ya. Jadi hari ini hubungan kalian diperbarui ya.
simpelnya sih baikan lagi gitu loh. Oke. Oh, ini bisa juga tentang keuangan atau pekerjaan ya. Jadi jika ada masalah, sempat ada masalah di pekerjaan kalian nih, diperbarui ya masalahnya, ini akhirnya ada solusi jalan keluar. Keuangan juga ya, jika kamu merasa ada terhimpit masalah keuangan nih ya, hari ini ada jalan keluar untuk memperbarui ya, renewal situasi keuangan kamu. Nah, pas lagi joy ya, ada kebahagiaan, happiness, sukacita ya, ada sesuatu hal yang bikin kamu happy, sukacita, kamu seneng ya, senyum-senyum. Oke, kita lanjut. Recovery, yes, ini sinkron dengan renewal. Ada suatu kondisi yang dipulihkan ya, atau dalam masa pemulihan. Bisa ini kesehatan kamu fisik maupun psikis ya, yang lagi galau-galau, lagi anxiety, lagi merasa frustasi, depresi. Nah, hari ini kamu akan ada pencerahan sehingga kamu pulih ya. Masalah keuangan, hubunganmu dengan seseorang, oke, masalah di pekerjaan kamu. Kemudian perception, oke. Hari ini ada sesuatu hal yang membuat kamu mungkin memiliki persepsi atau opini, pendapat ya, yang berbeda dengan orang lain. Entah ini di pekerjaan, dengan pasangan, atau di circle pertemanan kamu, bahkan di keluarga ya. Nggak apa-apa, setiap orang itu punya persepsi masing-masing. Kita perlu hargai aja, daripada mendebat ya, apapun yang dikatakan orang lain atau lawan bicara kita dengarkan aja, kita hargai apapun pendapatnya, kecuali mereka bertanya tentang pendapat kita ya kita ungkapkan gitu, tapi bukan untuk terus diperdebatkan terus jadi ribut ya. Cukup hargai aja persepsi masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Yap, perfection. Aku rasa misi, tugas, rencana kamu hari ini sukses ya. Jadi kalau kamu ada planning apapun itu ya, ternyata hari ini berjalan dengan lancar. Goal kamu tercapai, ada target yang tercapai ya, pekerjaanmu selesai sesuai harapan. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya. Love message. Oke, trust, yakin, percaya. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi perubahan itu berawal ketika kamu mau ikhlas menerima apapun ya, perjalanan percintaan yang ditakdirkan dalam kehidupan kamu. Ketika kamu mau ikhlas menerima ya, di situasi saat ini terutama ya, mungkin saat ini kamu lagi galau, hubunganmu lagi bermasalah, kamu lagi broken heart, lagi kecewa ya, terima aja ya situasimu saat ini, maka secara otomatis nanti akan ada perubahan. Tapi kalau misalkan kamu denial ya, misal nih seseorang udah nggak mau melanjutkan hubungan sama kamu ya, terima aja, memang udah jalannya seperti itu. Nah, nanti secara otomatis akan ada perubahan baik. Bisa perubahan itu dia kembali ke kamu, bisa pula kamu dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik ya. Tapi kalau kamu menolak untuk menerima ya, kamu denial ya, kamu akan stuck. Dianya nggak balik, juga nggak datang orang yang lebih baik. Kalaupun ada datang, energinya sama dengan mantan kamu, tetap dengan toksiknya. Oke, untuk pesan percintaannya. Kemudian kita lihat untuk angel message ya. Oke, be assertive. Angel memberikan pesan, jadilah tegas. Kalau kamu punya prinsip, tegaslah pada prinsipmu. Di pekerjaan, kalau memang kamu merasa semua harus sesuai aturan,
sesuai SOP, ya kamu harus tegas ya. Jangan sampai seseorang memanipulasi kamu atau memanfaatkan kamu. Dalam percintaan pun juga sama. Kalau kamu punya prinsip sendiri dan kamu merasa pasanganmu misalkan ajak kamu atau nyuruh kamu untuk melakukan hal-hal yang nggak baik menurut kamu ya, sekali lagi menurut persepsi masing-masing ya, ya kamu mesti berani menolak tegas ya. Atau misalkan kamu mengharapkan komitmen ya, tapi seseorang yang lagi deket sama kamu maunya for fun aja, maunya FWB-an ya, di situ kembali lagi ke niat kamu apa ya. Tetap tegas dengan pendirian kamu dan niat kamu. Oke, itu untuk pesan angel message-nya ya. Kita lanjut untuk vibrasi hari ini. Kita lihat afirmasinya apa. Toh ya. I am protected my source ya. Aku melindungi sumber dayaku gitu. Jadi ini istilahnya kamu pasti punya source ya, punya sumber daya, kamu punya talent, bakat, keahlian. Nah, ini lindungi. Lindungin maksudnya apa? Boleh ya untuk membantu orang lain. Bahkan sumber daya kita ini bisa juga dijadikan profesi atau pekerjaan, tapi I'm protected, kamu lindungi untuk tidak untuk tidak disalahgunakan gitu loh. Dan juga kamu jaga jangan sampai melampaui jalur yang ada gitu. Makanya di sini jadi nyambung, jadilah tegas ya dalam menjaga sumber daya kamu juga gitu ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.